Oke, selamat siang Pak. Siang Pak. Apa kabar? Di Bagaimana perasaan Bapak tadi waktu observasi tadi? eh, ya senang sudah berjalan dengan baik, walaupun jujur saja mungkin namanya juga di observasi kita ada yang ajar ya pasti situasinya juga berbeda. Oke, Pak, saya hanya konfirmasi Pak terkait dengan observasi tadi, apa yang sudah berjalan sesuai dengan rencana Bapak dalam acara kami? Secara umum sudah berjalan sesuai dengan perencanaan. Ya, siswa sangat aktif berdiskusi. Kondisi yang sebelumnya saya perkirakan akan ada kesulitan di dalam mengobservasi langsung di pasar itu bisa terkendali dengan baik. Mereka kemudian pada saat diskusi kelas grafik itu bisa disajikan walaupun itu dan sederhana, bagaimana angka-angka itu disajikan dalam bentuk grafik permintaan orang. Jadi luar biasa berjalan secara rencana. Kira-kira ada yang perlu diperbaiki nggak? Tentu ada. Yang perlu diperbaiki tadi, beberapa siswa masih mengalami kesulitan dalam perubahan harga, mungkin karena akibat memang mereka memiliki kesiapan awal belajar yang berbeda-beda, karakteristik peserta didik yang berbeda-beda, sehingga itu menjadi kesulitan yang harus diperbaiki untuk dengan memberi banyak contoh, banyak latihan, sehingga anak-anak yang kesulitan tadi dapat mengikuti dengan baik. Ya Pak, kira-kira kan Bapak lihat tadi respon siswa seperti apa sih ketika Bapak menerapkan metode ini? Respons siswa sangat positif, luar biasa mereka, karena memang mereka diajarkan tidak hanya berkait dengan teori, tapi langsung contoh lapangan, contoh nyata di lapangan. Mereka terjun langsung ke lapangan, ke pasar untuk mengobservasi harga yang ada di pasar. Lalu mereka kembali ke kelas untuk menyajikan itu untuk grafik penawaran permintaan. Itu sangat membuat siswa antusias dalam memahami lebih cepat konsep itu. Pak, menurut Bapak itu kalau saya hanya konfirmasi, kira-kira ini ada hal baru ya pelajari dalam supervisi ini? Tentu ada. Dibandingkan dengan pembelajaran sebelumnya mungkin kita hanya berbicara pembelajaran di kelas, tapi yang untuk pembelajaran kali ini karena kita langsung kaitkan dengan kehidupan nyata di pasar, sehingga ini membuat mereka lebih cepat memahami. Nah, Pak, saya konfirmasi lagi, kalau begitu tadi kan Bapak sudah sampaikan ada rencana, kira-kira ada rencana untuk meningkatkan pembelajaran di pertemuan berikut apa? Tentu ada. Mungkin ini paling tidak ini menjadi kendala-kendala yang saya temui tadi akan menjadi bahan koreksi atau bahan perbaikan di pembelajaran di kelas yang berbeda. Jadi untuk mengevaluasi ini tentu kan tidak mungkin saya mau ulang ini. Iya, siap. Maka itu saya akan perbaiki di kelas yang berbeda. Oke Pak, informasi yang terakhir Pak, kira-kira menurut Bapak supervisi ini dapat membantu pengembangan profesi Bapak? Oh ya, luar biasa, sangat membantu karena tentu apa yang saya rasakan, saya menyadari bahwa ternyata dalam pelaksanaan pembelajaran masih ada hal-hal yang mungkin harus saya perbaiki di pembelajaran berikutnya. Nah, upaya memperbaiki itu sebagai masukan buat saya bagaimana mengelola kelas yang baik dan strategi pembelajaran yang aktif. Sehingga saya lebih percaya diri dari apa yang saya sudah percaya diri saat ini sebenarnya, mengajarkan konsep ilmunya dengan cara yang menyenangkan dan akhirnya isi pembelajaran dalam tadi kesadaran bermakna dan menggunakan itu bisa kita hadirkan di kelas. Di pembelajaran. Bapak, terima kasih banyak sekali Pak. Saya berharap lewat komunikasi kita seperti ini kita dapat meningkatkan pembelajaran yang ada di sekolah kita. Terima kasih Pak. Ya, selamat siang Pak. Di dalam kegiatan sini kita melakukan observasi
saya sangat enjoy ini. Ada beberapa hal yang saya mau konfirmasi ke Bapak terkait dengan ketika melaksanakan pembelajaran, apa tujuan yang Bapak ingin capai? Tujuan yang dicapai itu tentu siswa mampu, harapan saya siswa mampu memberikan atau mampu memahami konsep pernikahan dan penawaran serta dapat menganalisis perubahan kerja dan dampaknya pada pasar. Jadi anak-anak diharapkan memahami kondisi-kondisi itu. Yang diharapkan mudah-mudahan bisa dicapai. Sangat kontekstual sekali ya Pak. Ya. Kira-kira metode yang paling cocok digunakan metode apa? Di dalam perencanaan yang saya susun itu, saya menggunakan metode studi kasus, nanti dilanjutkan dari diskusi kelompok tentang harga pasar, supaya saya bisa memahami proses ekonomi dalam kehidupan. Jadi data yang mereka kumpulkan langsung di pasar, bahwa sekolah itu dimasukkan ke dalam di internal kelompok, langsung ke kelompok presentasi. Kemudian Bapak, kira-kira Bapak bisa menyesuaikan kegiatan pembelajaran ini dengan kebutuhan kita? Saya sudah menyiapkan itu dengan baik, saya menyiapkan soal dengan komposisi. Jadi asesmen awal itu sudah saya lakukan. Saya sudah memahami karakteristik dan kesiapan awal belajar. Ada soal-soal yang sifatnya analisis data, soal memahami konsep, dan soal prediksi pasar sudah masuk kategori. Jadi saya sudah bisa mengetahui kondisi masing-masing dari prediksi dari asesmen awal yang saya berikan. Oke, Pak, kalau begitu, kira-kira alat bantu yang Bapak butuhkan dalam pembelajaran ini Pak? Tentu selain papan tulis, jadi nanti ada grafik permintaan dan penawaran serta video yang tentunya nanti dipertanyakan pada fokus itu. Oke, kira-kira menurut Bapak, kira ada tantangan yang muncul nggak ketika masalah pembelajaran ini dan bagaimana cara Bapak mengatasinya? Ya tentu pasti ada tantangannya, antara lain karena ini kan kita studi kasus langsung ke pasaran. Tentu kan akan ada beberapa kondisi yang mungkin akan timbul. Lalu tantangan kedua juga karena kemampuan awal atau kesiapan awal belajar kita itu beragam, tentu mungkin ada siswa yang pasti mengalami kesulitan. Nah itu yang kemudian saya telah menyiapkan strateginya untuk mengatasi perbedaan-perbedaan di antara peserta itu. Oke, Pak, terakhir Pak, kira-kira apa sih yang ingin Bapak capai dari pembelajarannya? Saya ingin melatih kemampuan saya dalam mengaitkan teori ekonomi dengan kehidupan sehari-hari, dengan kehidupan sehari-hari siswa. Dan saya ingin agar pembelajaran ini lebih relevan dan kehidupan nyata dan pada akhirnya akan Menunjukkan siswa berkesadaran ya. siswa muncul berkesadaran bagaimana dan bagaimana. Nah, prinsip pembelajaran mendalam ini akan kita lihat di sini. Oke, terima kasih Pak untuk penjelasan. Siap-siap ya Pak untuk masuk ke kelas. Terima kasih Pak.